ada problem epistemologis katakanlah ya dalam tes DNA itu adalah bahwa tes DNA itu tidak bisa lebih dari 3-4 generasi. Karena saya baca sih antara 5 sampai 7. 5 sampai 7. Oke. Nah, kalau kesannya sudah deviasi. Terlalu menyebar lah. Terlalu menyebar dan deviasinya sangat kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, reference point-nya siapa? Iya. Misalnya Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ja'far Shadiq, Imam Ali Al-Quraidi. Reference point-nya itu siapa? Kalau rujukannya ini tidak jelas atau tidak bisa dicetuskan dulu, dan itu harus dicetuskan mungkin 100 orang yang di 200-300 tahun yang ke depan, ya nanti kita ditarik kemana-mana dong. Ini yang menjadi perdebatan, dan saya kira di forum-forum DNA juga nggak ada orang yang menyarankan untuk melihat keturunan sampai 36 generasi melalui tes DNA. Bahkan Pak Irman, lembaga-lembaga fatwa ya fikih ini dalam soal ini ada kesepakatan di antara seluruh madhab. Arab Saudi lembaga fatwanya ini katakanlah madhab yang bisa dianggap Hambali atau yang Wahabi, yang Salafi yang keras ya. Kemudian Mesir yang bisa dianggap mewakili Ahlussunnah wal Jamaah mainstream, dan lembaga di Iran itu sepakat bahwa DNA tidak bisa menentukan nasab. Mereka semua sepakat. Kalau saya siap dan sudah pernah. Saya jadi nyatakan di sini saya sudah pernah tes DNA. Dan hasilnya diverse. Ya, saya kebetulan tes DNA bersama 3 orang Alawi yang lain. Nah, kita bermiripan tuh. Alawi ini Pak Alwi ini. Nah, itu kebetulan karena saya dibayarin, kalau bayar sendiri nggak ada dananya juga. Dan untuk tes DNA itu supaya dia memiliki satu haplogroup yang akurat atau katakanlah cukup lengkap gitu, dia harus banyak sampelnya. Jadi nanti dia membentuk kodenya sendiri. Saya nggak tahu ya, maksudnya ini kan harus banyak orangnya, berarti biayanya harus besar. Ya kalau negara itu misalnya mau nanggung, nggak tahu misalnya ada orang gugat, ini ngaku-ngaku keturunan Nabi udah gugat aja ke pengadilan, nah, coba kita lihat ya. Dari negara yang akan bayar gitu. Iya, saya juga teringat saat bukunya Kazuo Murakami itu The Divine Message itu, bahwa sebenarnya DNA tidak semata-mata atau kerja gen manusia itu. Kan DNA ini kan kode-kode genetik. Tidak hanya dipengaruhi oleh keturunan, tapi juga lingkungan. Setuju. Jadi ya mungkin kalau guru Gembul mengatakan bahwa As-Sahab itu lebih mirip Pakistan India gitu, ya wajar saja mungkin karena banyak Saifi kan di sana. Iya, dan bin Syahab memang dulu pernah ada di sana juga, di Hyderabad ya, daerah yang terkenal di India itu. Ada migrasi keluarga bin Syahab ke India, sangat mungkin. Dan tidak menutup kemungkinan juga, bukan tidak menutup, bahkan saya pastikan di dalam darah saya ini ada berbagai macam etnik lain. Yang sudah pasti nenek saya dari ayah itu ada Belanda. Kemudian nenek saya dari ibu ada Cina. Nenek saya dari ibu ada orang Jawa, Pasuruan. Ya, orang Jawa, bahkan nenek saya orang Jawanya lebih banyak. Jadi pasti ini darah Jawanya udah pasti banyak. Dan antum lahir dan besar di Jawa. Makanan Jawa, minuman Jawa. Itu kan membentuk juga. Nah, jadi pasti. Dan saya bangga, nggak ada masalah, senang dengan kejawaan saya. Saya bangga, saya senang, dan itu kehormatan buat saya.